will be consequences. Pepe, halo para kaum berbahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap kece dan selalu banyak duit ya. Masih bersama dengan si the people good in the world, in the house, in the bedroom. Yang unik, nyentik tetapi kurang piknik. Yang pintar, caper, dan mudah baper. Di video kali ini Mimin bakalan merangkum sebuah film. Film yang dimaksud berjudul Gunpowder Milkshake yang dirilis tahun 2021. Kalau kata Mimin mah ini mah film hanet keneh. Film yang disutradarai oleh Nafat Puspado ini menggunakan aktor yang tidak diragukan lagi kehebatannya. Ia adalah Karen Gillan yang pernah membintangi film Jumanji, film Avengers, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang anak perempuan yang mengikuti karir ibunya sebagai pembunuh bayaran. Ingat ya, pembunuh bayaran, bukan penonton bayaran. Gimana sih alur ceritanya? Daripada dengerin bacotan Mimin yang garing, yuk langsung saja kita mulai. Dan jangan lupa dipasangkan handsfree, nyalakan wifi, jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal kita akan berfokus pada seorang wanita yang tengah membantai gangster yang kacrut. Wanita itu bernama Samantha, kayak merek bleaching ya. Ini dia bebengetannya. Samantha atau sering dipanggil Sam merupakan seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh gangster besar bernama The Frame untuk membantai salah satu gangster yang bisa dibilang keberadaannya sangat ngaragokan. Singkat cerita, pembantaian itu pun selesai dan terlihat Sam sedang menjahit lukanya. Tiba-tiba seorang yang bernama Nathan pun menelponnya dan menyuruh untuk datang ke restoran. Sam pun langsung otw ke restoran yang dimaksud. Sesampainya di restoran, adegan akan masuk ke dalam adegan flashback 15 tahun ke belakang. Terlihat di mana Sam sedang duduk sendirian ditemani minuman kesukaannya yaitu milkshake rasa ayam bawang. Dan tidak lama datanglah ibunya yang bernama Scarlett. Ini dia bebengetannya. Scarlett yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional yang berada di bawah pimpinan geng The Frame. Kemudian Sam memberikan buku pesanan ibunya yang di dalamnya merupakan senjata api rahasia. Mereka pun minum milkshake-nya berdua. Cie. Kemudian Scarlett meninggalkan Sam ke toilet karena pengen modil. Tidak lama setelah itu datanglah gangster The Frame yang mencari Scarlett dan menanyakan kepada Sam soal keberadaan ibunya. Saat si orang yang berpengaruh di gangster itu sedang menyayat pipi Sam, kemudian datanglah Scarlett. Setelah membantai mereka, Scarlett pun memasuki mobil dan meninggalkan Sam. Kita akan berfokus lagi ke masa sekarang. Yang terlihat Sam bersama milkshake-nya sedang menunggu si Nathan, seorang bos dari yayasan pembunuh bayaran. Ini dia bebengetannya. Di pertemuan itu Nathan menanyakan apa yang terjadi pada misi sebelumnya. Misi yang dimaksud adalah pembantaian yang tadi di awal film ya guys. Sam pun menjawab, aku menghabisi semuanya karena mereka menebakiku lebih dulu. Mendengar itu Nathan pun langsung gogodeg. Dan Nathan pun memberikan misi lagi untuk mengejar seseorang yang mencuri uang dari yayasannya. Yang alamatnya nanti akan kasih tahu lewat WA. Setelah memberikan misi, Nathan pun pergi meninggalkan Sam. Kemudian kita akan berfokus pada korban dari pembantaian yang dilakukan oleh Sam tadi di awal. Ternyata salah satu dari korban itu merupakan anak dari Jim Alestar. Ini dia bebengetannya, yang merupakan pimpinan dari gangster terbesar. Bahkan gangster The Frame juga ada di bawah kawasannya. Dengan kejadian itu membuat sang pimpinan pun menjadi marah dan menyuruh anak buahnya untuk memburu orang yang membunuh anaknya, yang tiada lain dan tiada bukan adalah Sam. Adegan berfokus pada Sam yang sedang mendatangi sebuah toko persenjataan yang berkedok sebuah perpustakaan. Sam pun menghampiri sang penjaga yang bernama Madeleine. Hingga Madeleine pun membawa dan memperkenalkan Sam kepada anggota perpus lainnya yang bernama Anna-Mai dan Florence. Yang mereka merupakan CS-CS dari Scarlett ibunya. Dan Sam pun menyampaikan maksud kedatangannya yang tiada lain adalah karena Sam membutuhkan senjata yang super kece.
dan mereka pun langsung memberikannya. Saat sudah mendapatkan senjatanya, ada WA dari si Nathan yang memberitahu alamat si pencuri yang dimaksud tadi. Sam pun langsung gaskeun ke alamat itu. Sesampainya di dalam kosan si pencuri, terdengarlah ponsel si pencuri berdering. Dan Sam pun langsung menembak si pencuri. Saat sudah ditembak, si pencuri tersebut menjawab teleponnya. Ternyata panggilan itu dari orang yang mengancamnya, yang sudah menyandra anaknya, dan menyuruh untuk mengantarkan uang yang sudah dicuri ke arena bowling, yang bernama Gutterball. Yang diberikan waktu selama 1 jam. Mendengar percakapan si pencuri dengan orang yang menyuruhnya pun membuat Sam menjadi kasihan padanya, dan langsung membawa si pencuri itu ke rumah sakit, yang ditangani oleh Dokter Ricky. Ini dia bebingetannya. Setelah mengantarkan si pencuri, Sam pun langsung pergi ke arena bowling. Di tengah perjalanan, ada telepon dari si Nathan yang menyuruhnya untuk segera kembali setelah mendapatkan uangnya. Namun karena si Sam ingin membantu si pencuri, membuat si Nathan menyimpulkan bahwa si Sam akan berkhianat dan menyuruh 3 anak buahnya yang merupakan pembunuh bayaran juga untuk pergi ke arena bowling untuk membawa Sam dengan uangnya. Singkat cerita memperlihatkan Sam yang sudah sampai di arena bowling dan langsung mengikuti arahan dari orang yang menyuruh si pencuri. Sam pun meletakkan uang dan senjatanya dan akan mengantarkan uangnya ke mall di seberang jalan. Kemudian menggunakan jaket yang sudah disiapkan. Namun tiba-tiba datanglah 3 orang anak buah dari si bos Nathan. Dan terjadilah pertarungan 3 lawan 1. Dan Sam pun dengan mudah mengalahkan mereka sampai cedera parah guys. Singkat cerita, Sam pun langsung geber lompatan untuk mengantarkan uangnya. Sam pun bertemu dengan orang yang menyuruh si pencuri dan menukarkan uangnya dengan anak dari si pencuri itu. Anak itu bernama Emily. Saat sudah mendapatkan Emily, Sam pun mengejar kembali orang yang menyuruh si pencuri itu. Namun orang-orang yang menyuruh itu sangat serakah. Setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka malah membunuh satu sama lain. Hingga akhirnya uangnya pun ikut meledak bersama mereka. Kemudian Sam pun menghampiri mereka, namun tiba-tiba hingga akhirnya Sam pun membunuh si serakah itu. Dan Sam pun membawa Emily menemui ayahnya yang sudah tertembak di rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, suster memberitahu bahwa ayahnya Emily sudah tidak tertolong alias modar. Terlihat di kamar lain sudah ada 3 orang anak buah dari bos Nathan yang tadi dihajar sama si Sam. Terlihat mereka sudah ngefly karena efek obat yang diberikan oleh Dokter Ricky. Kemudian mereka pun bersekongkol untuk membunuh Sam dengan cara Dokter Ricky menjuntikkan sesuatu ke tangannya si Sam yang membuat Sam akan lumpuh sementara di bagian atasnya atau di bagian tangannya. Kemudian Dokter Ricky masuk ke kamar ayahnya Emily dan langsung menyuntikkan ke tangan si Sam hingga akhirnya Sam lumpuh sementara di bagian tangannya. Kemudian tidak lama datanglah 3 orang suruhan bos Nathan tadi. Namun dengan kepintaran Sam yang dibantu oleh Emily, Emily mengikatkan pistol dan pisau di kedua tangannya yang masih lumpuh. Hingga akhirnya Sam bisa mengalahkan 3 orang yang suruhan bos Nathan tersebut. Setelah membereskan semuanya, kemudian Sam membawa Emily untuk mengikutinya dan menyuruhnya untuk menyetir dikarenakan tangan si Sam yang masih lumpuh. Saat mereka sedang OTW pulang, tiba-tiba datanglah anak buah dari Jim Alestar. Hingga akhirnya terjadilah adegan kejar-kejaran di antara mereka, dan Sam pun berhasil lolos. Akan tetapi ada salah satu dari mereka yang masih hidup dan mengikuti si Sam sampai ke pintu kosannya. Sesampainya di kosan, tiba-tiba yang ternyata itu adalah Scarlett, ibunya Sam yang meninggalkan Sam 15 tahun lalu sampai sekarang untuk bersembunyi, dan mereka pun tepung sono bersama. Hingga akhirnya Scarlett menjelaskan mengapa ia bersembunyi selama 15 tahun ini. Dikarenakan Scarlett sudah membunuh orang yang berpengaruh di geng The Five, dan itu adalah orang yang telah membunuh suaminya atau ayahnya si Sam. Oleh karena itulah Scarlett bersembunyi selama ini. Namun tiba-tiba Emily melihat banyak gangster di luar mencari Sam, dan mereka pun meninggalkan kosan. Dan gangster itu pun mencarinya dan terus mengejarnya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di perpustakaan. Di sanalah terjadi reuni antara Scarlett dan CS-CS-nya dulu.
Gangster yang mengetahui keberadaan Sam langsung mengontak gangster lainnya, hingga mereka pun langsung datang se-RT. Akhirnya Sam pun memutuskan untuk menyuruh mereka semua pergi, dan Sam pun akan bertarung sendirian. Namun dengan insting seorang ibu, Scarlett menemani Sam untuk bertarung. Saat Sam dan Scarlett kewalahan karena pasukan gangsternya terlalu banyak, datanglah Anna Mai dan Florence yang ikut membantunya. Di sisi lain, Madeleine pun ikut membantunya dengan menggunakan Gatling kayak di film-film Rambo. Singkat cerita, semua pasukan gangster itu pun habis rata dibantai oleh Sam dan geng perpustakaan itu. Namun pada saat mereka mendatangi mobil, terlihat Madeleine yang sudah tertembak dan memberitahukan bahwa Emily berhasil diculik oleh gangster itu. Kemudian mereka pun membawa Madeleine ke suatu tempat. Keesokan harinya terlihat mereka sedang berada di sebuah leuweung yang sudah selesai menguburkan Madeleine. Tidak lama masuklah panggilan dari Jim Alestar yang menyuruh Sam untuk menyerahkan dirinya. Sam pun berniat untuk menunggalkan dirinya dengan Emily, dan mereka pun akan bertemu di restoran Milkshake. Sam pun memutuskan untuk pergi, namun Scarlett menyuruhnya untuk tidak menyerahkan diri. Sam yang panik pun langsung menanyakan apa rencananya Scarlett. Namun Scarlett yang tidak mempunyai rencana akhirnya membiarkan Sam pergi menemui Jim Alestar. Di restoran terlihat Jim Alestar yang ditemani oleh anak buahnya sudah menunggu Sam. Dan Sam pun langsung menghampiri Emily. Kemudian Sam berhadapan dengan Jim Alestar. Saat Jim Alestar sedang ngebacot, datanglah seorang pelayar yang menawarkan minuman. Scarlett pun menyuruh Sam membawa Emily keluar, dan Scarlett pun langsung membantai lagi mereka sampai rata. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan kepada Sam yang sedang bobo cantik. Sam pun terbangun, dan tiba-tiba lihatkan Sam dan ibunya ditemani oleh Anna Mai dan Florence serta ada si Galing Emily sedang berada di sebuah mobil dan film pun tamat. Wow, ending yang sangat membuat kita menjadi galing. Film bagus kayak gini mah wajib ditonton guys. Apalagi aktor utama yang tidak diragukan lagi aktingnya. Tiada lainnya tiada bukan adalah Kerin Gaylan. Ini orang emang benar-benar wow gitu. Udah mah cantik, akting jago. Pokoknya mah perfect lah. Yang dapat kita ambil dari film ini ya janganlah jadi pembunuh bayaran, serem. Sieun Bandung Incar. Jika kalian punya opini lain silahkan tulis di kolom komen ya. Buat kalian yang menonton sampai akhir video ini berarti kalian menyukai video ini. Yuk atuh bantu channel ini dengan cara like dan share videonya. Yang terpenting jangan lupa di surbek. Buat kalian yang sudah surbek yuk nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video dengan ketegangan yang wow lainnya. Temukan lagi di video selanjutnya. Burung perkutut burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye bye.